maka kita bisa menggunakan pompa. Gitu ya. Kemudian ada juga fluida itu yang kompresibel, gitu kan. Jadi alat pemindah fluidanya apa nanti kita bahas. Di sini yang pertama kita bahas adalah pompa. Pompa itu ada beberapa, ada positive displacement pump, ada yang umum digunakan adalah centrifugal pump, kemudian ada pompa-pompa khusus. Kemudian bagaimana kita memilih pompa? Yang pertama adalah kita harus ketahui jenis fluidanya bagaimana, kapasitasnya banyak, besar atau sedikit gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi dari suction. Kenapa kondisi suction ini diperhitungkan? Karena kita menghindari terjadinya tekanan uap daripada liquidnya yang bisa menimbulkan terjadinya kavitasi. Nah, ini nanti kita pelajari juga, sehingga kita perlu menghitung NP yang disebut dengan NPSH, gitu ya. Nah, nanti kita pelajari. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi discharge-nya, berapa tekanan yang dibutuhkan pada discharge dan sebagainya. Kemudian dari manakah powernya didapatkan? Listrik atau enzinnya itu misalnya dari turbin atau apa gitu ya. Kemudian juga penempatan pompanya, misalnya instalasinya ini luas atau rumit, itu perlu kita perhatikan. Misalnya kita perlu dengan, kalau kita menggunakan PDP, itu perlu tempat yang luas. Ini adalah positive pompa jenis ini, positive displacement pump, ya, PDP, itu harus yang luas karena dia besar. Tapi yang umum misalnya centrifugal pump itu kecil-kecil kan, jadi tidak perlu tempat yang luas. Nah, kemudian dalam hal ini kita perlu menghitung total head pompa, yaitu energi yang disalurkan ke liquidnya oleh pompa. Mechanical energy atau WP yang diberikan pada fluida oleh pompa sering disebut dengan develop head atau H. Satuannya develop head itu adalah panjang, bukan satuan energi ya. Kalau kita menyebutkan develop head, ada H, itu satuannya adalah satuan panjang. Kalau energi itu satuan energi. Gitu ya. Sebuah pompa dipasang pada sistem perpipaan seperti pada gambar 1 di bawah ini. Ujung pipa discharge-nya ZB aksen di atas permukaan liquid di tangki reservoir. Untuk pompanya sendiri, liquid yang masuk pada titik A, kita lihat gambarnya saja. Ini kita lihat di sini ya. Jadi pompa ini bekerja dari titik A aksen sampai ke B aksen. Ya. Pompanya dipasang di sini, kemudian tekanan yang terjadi di sekitar pompa ini adalah kita ambil di sini titik A dan titik B. Kalau sistem secara keseluruhan itu kita ambil titik A aksen dan B aksen, maka kalau kita mengambil sistem untuk pompa ini saja, kita ambil titiknya di A dan B. Ya. Kemudian diketahui di sini ada jarak dari titik A, kita misalnya ambil datumnya di titik A aksen, gitu ya, maka diketahui ZA, yaitu jarak dari titik A sampai datum. Kemudian ZB-nya di sini adalah jarak dari titik B sampai datum. Kemudian ZB aksennya adalah dari B aksen sampai datum. Artinya gambar ini menunjukkan bahwa datum yang diambil itu adalah titik A aksen di reservoir. Ya. Persamaan Bernoulli dari titik A dan B, di mana friksi pada pompa diperhitungkan sebagai efisiensi pompa, maka HF-nya sama dengan 0. Kita lihat kalau kita mau mengambil di sini, ya, friksi yang terjadi di sekitar titik A sampai B itu sudah dihitung sebagai efisiensi dari pompa. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung friksi yang terjadi di titik A dan titik B. Berbeda kalau kita mengambil dari titik A aksen dan B aksen ya. Kalau dari A aksen sampai B aksen ini friksinya banyak, gitu ya. Di sini ada kontraksi, ada elbow, ada pipa lurus dan seterusnya, gitu kan? Tapi kalau kita mengambil dari titik A dan B ini, friksi dari titik A dan B itu diabaikan karena sudah dihitung dalam efisiensi pompa.
Sehingga persamaan Bernoulli-nya, efisiensi kalikan WP sama dengan PP per rho ditambah GZP ditambah alfa B VB kuadrat per 2 dan seterusnya dikurangi PA dan seterusnya. Ini kalau untuk satuan SI. Kalau yang di bawah ini G per GC, kalau satuannya adalah British. Nah, kemudian untuk masing-masing suku yang ada di dalam kurung ini disebut dengan total head atau H. Jadi total head itu isinya apa saja? Total head itu isinya ada tekanan, ada energi potensial, ada juga energi kinetik. Ya. Nah, jadi H itu adalah P per rho ditambah GZ ditambah alfa V kuadrat per 2. Itu di persamaan 2A. Kemudian kalau yang di British satuannya adalah P per rho ditambah G per GC dikalikan Z ditambah alfa V kuadrat per 2 GC. Itu adalah 2P. Karena di sekitar pompa ini A dan V itu ketinggiannya sama, maka ZA sama dengan ZB. Artinya ZA sama ZB ini sama gitu ya. Maka kita bisa asumsikan Z-nya, delta Z-nya 0 karena sama. Bila HA adalah total head pada suction dan HB adalah total head pada discharge, maka dapat dituliskan WP itu sama dengan HB min HA dibagi dengan efisiensi atau delta H dibagi dengan efisiensi. Ini adalah persamaan nomor 3. Ya, HB min HA itu boleh kita tulis sebagai delta H per efisiensi. Jadi WP itu adalah delta H per efisiensi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi H itu satuannya berbeda dengan energi, ya. Karena apa? H itu bukan W, bukan WP ya, bukan kerja. Tapi H itu adalah kerja dibagi unit massa. Ya. Jadi kalau satuannya kerja itu apa, misalnya kalian menggunakan satuan kerja yang SI atau British, maka dibagi dengan unit massanya, kilogram atau pound gitu ya. Sehingga kalau dibagi nanti satuan H itu menjadi satuan panjang, ya, meter atau inch atau feet, ya. Bila persamaan 2A dikalikan 1/G dan persamaan 2B dikalikan GC per G, maka persamaannya menjadi seperti ini. Untuk 2A itu kalau dikalikan 1/G itu menjadi 4A, kalau 2B dikalikan GC per G menjadi persamaan 4B. Satuan dimensi pada persamaan 4A dan 4B itu adalah satuan panjang. Gitu ya. Jadi kalau kerja per massa dibagi G sama dengan P dibagi I, semuanya adalah nanti satuannya akan menjadi meter atau di bawah ini menjadi inch atau feet. Ya. Jadi satuannya adalah satuan panjang. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan power kita sudah pelajari sebetulnya kemarin, tapi ini lebih detail tentang pompa gitu ya. Di power yang dibutuhkan untuk pemompaan dihitung dari WP. PP sama dengan mass rate dikalikan WP, di mana WP-nya adalah delta H per efisiensi, maka tekanan kebutuhan power pada pompa itu adalah mass rate dikalikan delta H dibagi efisiensi, di mana M itu adalah mass flow rate. Power yang diterima oleh fluida dihitung dari mass flow rate dan head, dinotasikan sebagai PF. Nah, di sini PF itu mass rate dikalikan delta H, tidak ada lagi efisiensinya ya, karena ini sudah yang diterima. Kalau efisiensinya itu adalah dari pompa untuk disampaikan ke fluida, maka itu ada efisiensinya. Dari persamaan 5 dan 6, maka PB itu adalah PF dibagi efisiensi. Gitu ya, PB sama dengan PF dibagi, jadi PB dikalikan efisiensi itu adalah PF. Artinya apa? Kerjanya pompa itu kalau dikalikan dengan efisiensi itulah yang diterima oleh fluida. Persamaan 1 sampai dengan 7 dapat juga digunakan untuk fan dengan menggunakan density rata-rata. Jadi kalau kita mau menghitung powernya pada fan, kita bisa menghitung persamaan Bernoulli seperti pada pompa sentrifugal, hanya saja density-nya dibuat density rata-rata. Rata-rata dari apa? Rata-rata dari PA dan PP.
rata-rata dari tekanan suction dan density dari suction dan density dari discharge. Itu adalah rata-ratanya. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kemudian berbahayanya kavitasi itu kalau misalnya berbahayanya pompa itu terjadi kalau terjadi kavitasi, karena bisa ada peledakan dan sebagainya. Kavitasi itu apa? Kavitasi adalah proses terjadinya uap dari liquid. Jadi liquidnya itu menguap karena tekanan liquid pada suction itu mencapai tekanan uapnya, sehingga ini nanti terjadi kavitasi. Kalau terjadi kavitasi, maka liquidnya tidak bisa masuk ke dalam pompa. Kadang bunyi letusan-letusan gitu ya, karena uap dari liquidnya itu tekanannya masuk gitu ya, sehingga liquidnya sendiri tidak bisa masuk. Untuk menghindari terjadinya kavitasi, maka tekanan masuk pompa harus lebih dari tekanan uapnya dengan nilai tertentu, yaitu NPSH, Net Positive Suction Head. Kita harus menghitung NPSH-nya, ya, supaya NPSH ini sesuai atau tidak. NPSH ini tergantung dari tekanan uap, tekanan uap dari liquidnya, juga dari posisi pemasangan pompanya. Ya, ketinggian dari pemasangan pompanya. Nilai-nilai NPSH untuk pompa sentrifugal yang kecil adalah sekitar 2-3 meter atau 5-10 feet. Untuk pompa sentrifugal yang besar, harga NPSH-nya bisa sampai 15 meter atau 50 feet. Untuk gambar 1, harga NPSH dapat dihitung. Jadi kalau kita punya bagan gambarnya seperti ini, ya, seperti ini, pompanya di atas, ya, pompanya itu dipasang di atas, jadi bukan di bawah, tapi pompanya dipasang di atas, maka NPSH-nya kita bisa mengikuti persamaan seperti ini. NPSH sama dengan seperti dikalikan PA aksen, tekanan pada titik A aksen, dikurangi tekanan uap dari fluidanya, dibagi dengan density, dikurangi dengan friksi pada suction. Jadi yang penting itu friksi pada suction, karena kavitasi bisa terjadi pada pompa kalau yang masuk pada suction itu liquidnya, fluidanya tidak bisa masuk, karena terjadi tekanan uap. Tekanan uap dari liquidnya itu melebihi tekanan uapnya, melebihi tekanan dari pompanya, tekanan dari suctionnya. Nah ini tapi dikurangi dengan ZA. Ini untuk yang satuan SI, dan yang ini adalah untuk yang satuan British, yaitu GC per G dikalikan PA aksen min PV bagi rho dikurangi HFS. PA aksen adalah tekanan absolut pada permukaan reservoir, PV adalah tekanan uapnya, HFS adalah friksi pada suction line. Jadi yang perlu itu diperhatikan adalah pada kondisi suction. Bagaimana friksinya pada kondisi suction. Contoh soal. Bensin pada 100 derajat Fahrenheit atau 37,8 derajat Celcius dipompa melalui sistem pada gambar 1 dengan rate-nya 40 galon per menit. Tekanan pada reservoir adalah tekanan atmosfer, sedangkan tekanan pada ujung pipa discharge adalah tekanan gauge sebesar 50 pound-force per inch kuadrat. Discharge-nya terletak 10 feet dan suction-nya 4 feet di atas permukaan reservoir. Diameter pipa discharge-nya 1,5 inch Joule 40. Friksi pada suction-nya adalah setengah pound-force per inch kuadrat atau setengah PSI. Dan pada discharge-nya adalah 5,5 PSI. Kemudian efisiensi pompanya adalah 60%, density bensinnya adalah 54 pound mass per pangkat 3, dan tekanan uap pada 100 derajat Fahrenheit adalah 3,8 pound force per inch kuadrat. Kira-kira gambarnya saya mengambil gambar ini gitu ya, karena kan di sini ditunjukkan bahwa seperti melalui sistem pada gambar 1 dengan rate 40.
develop head-nya berapa, tenaga total yang masuk berapa. Bila pompa membutuhkan NPS hanya 10 feet, apakah pompa ini layak digunakan gitu. Jadi pompa itu membutuhkan NPS-nya 10 feet. Jadi kalau dipasang di sistem ini memadai atau tidak. Ya. Nah, kemudian kita hitung di sini VA aksennya. Kalau kita lihat di sini VA aksennya karena permukaan, maka VA aksen sama dengan 0, ya. Kemudian kita masukkan dalam persamaan Bernoulli. Efisiensi WP sama dengan PP aksen per row dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung VP aksennya. Kan VP aksennya di mana? V aksennya kan di sini. Maka kita harus menghitung kecepatan aliran di pipa ini, di titik B aksen. B aksen ini kan pipa. Ya. Maka berapa kecepatan alirannya di titik B aksen ini? Adalah flow rate dibagi dengan luas dari pipanya ini. Gitu kan? Luas dari pipanya kita hitung di sini ketahui diameter pipa, dilihat di tabel, luasnya adalah 0,01414, kemudian rate-nya 40 galon, dikonversikan menjadi kubik feet per galon, galon per menit menjadi kubik per galon, dibagi dengan feet kuadrat menjadi feet per detik, yaitu 6,31 feet per detik. Alfanya sama dengan 1, ini diasumsikan turbulen. Kemudian kita masukkan semua data-datanya. Nah, di sini PP aksen diketahui berapa? 50 PSI A, bukan PSI A, tapi PSIG, ya. 50 pound force per inch kuadrat gauge, jadi PFIG. PSIG kita absolutkan. Maka kalau diabsolutkan ditambah apa? Dari tekanan atmosfer. Ditambah tekanan atmosfer, Bu. Ya, 1 atmosfer maka 14,7 PSI ya. Nah, kita ini 50 kita tambah dengan 14,7. Kemudian kita karena pound force per inch kuadrat, maka kita konversikan menjadi feet. 1 feet itu 12 inch, maka kita konversikan feet kuadrat, inch kuadrat adalah 144, dibagi dengan density-nya adalah 54. Oke. Kemudian ZP aksennya diketahui 10, ya. Ini kita mengerjakan dalam satuan British, gitu kan. 10 G per GC. Kemudian VP aksennya itu sudah dihitung 6,31 kuadrat per 2 GC. Kemudian friksinya sudah diketahui di sini, distraction-nya ada 5,5. Distraction-nya ada 0,5, di discharge-nya ada 5,5. Satuannya sama-sama seperti tekanan, yaitu PSIA. Ya. Kalau satuannya sama seperti tekanan, maka kita ubah menjadi satuan feet pound force per pound mass, maka sama seperti pada tekanan dikalikan dengan 144 dibagi 54. Maksudnya ini konversinya ini kan suku ini harus satuannya harus sama ya, harus konsisten, yaitu feet pound force per pound mass gitu. Nah, kemudian dikurangi dengan PA aksen per row. PA aksennya diketahui berapa tadi? Density tekanan uapnya adalah 100 derajat Celcius adalah 3,8 PSI. Di sini ini dikurangi dibagi dengan ini 1 atmosfer ya. Sorry. Bukan tekanan uap, PA aksen. Kita lihat PA aksen. A aksen ini kan terbuka 1 atmosfer ya. Jadi 1 atmosfer itu adalah 14,7 dikalikan 144 dibagi 54. Maka efisiensi kalikan WP-nya adalah sekian. 159,9 feet pound force per pound mass. Sehingga delta H-nya adalah HB min HA sama dengan efisiensi kalikan WP 159,9 feet pound force per pound mass. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, untuk menghitung delta H ini rasanya ini kan delta H sama dengan efisiensi kali WP. Kita sudah mengerjakan beberapa soal seperti soal latihan juga kemarin.
Nah, kemudian mass flow rate-nya diketahui 40 galon per menit, kita konversikan menjadi pound per detik, gitu ya, dikonversi. Kemudian power inputnya, PP-nya adalah mass rate dikalikan dengan efisiensi kali WP. Kemudian, nah ini 550 kali 60 itu adalah konversi dari satuan feet pound force per pound mass dikalikan mass rate-nya menjadi horsepower. Ya. Satuannya menjadi horsepower. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kemudian itu power inputnya. Yang diminta lagi untuk menghitung NPSH, tekanan uapnya diketahui 3,8, kita konversikan menjadi feet pound force per pound mass. Maka PA aksen per P itu adalah 14,7 kali 144 per 54 sekian. Friksi pada suction nilainya diketahui 0,5. Dihitung supaya satuannya menjadi feet pound force per pound mass seperti ini. Kemudian dimasukkan ke dalam persamaan NPSH dengan asumsi bahwa bagi pergeseran dengan 1, maka NPSH-nya sama dengan PA aksen per rho dikurangi PV gitu ya. Kemudian dikurangi dengan HFS yaitu friksi pada bagian suction dikurangi ZA. ZA-nya diketahui 4 meter. Maka 4 feet ya. Diketahui 4 feet. Oke. Ya, maka NPSH-nya adalah 23,74. Nah, kemarin itu dalam soalnya itu diketahui adalah bila pompa membutuhkan 10 feet ya. Tapi kita punya 23,74 feet. Maka ini memenuhi syarat ya. Karena di atas dari syarat yang ditentukan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? NPSH. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Itu asumsi G per GC sama dengan 1 itu semuanya bisa diasumsikan atau hal tertentu aja, Bu? Ya, semuanya bisa. Karena G per GC itu kan besarannya sama ya. G sama GC itu kan besarannya sama. Hanya satuannya aja supaya nanti satuannya GC-nya berapa, G-nya berapa supaya nanti satuannya menjadi feet pound force per pound mass gitu kalau dikalikan dengan Z gitu. Kuliah pertama ya. Ada lagi? Saya mau bertanya, Bu. Boleh. Ya, ada. Dikatakan layak itu ketika NPSH-nya itu lebih dari, Bu ya? Dari yang ditetapkan. Dari yang ditetapkan. Oh ya, baik, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, sebelum saya melanjutkan kuliah, saya mau absen dulu. Kamera please semuanya.